Kita akan gunakan waktu dengan baik pada pagi hari ini, kesempatan yang indah. Kita akan bersama kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kemarin sudah belajar bagaimana sesungguhnya setiap kita harus bangun dari segala keberadaan ketiduran rohani, artinya kita bangun dari segala kepasifan, kita bangun dari segala ketidakada gairahan untuk terus bersekutu, untuk terus mengejar Tuhan. Dan ketika kita sudah dibangunkan, walaupun kita dibangunan dengan suatu keadaan yang mungkin dalam pengertian kita sesuatu yang tidak baik, tetapi justru ketidakbaikan itu membuat kita menyadarkan setiap kita supaya kita bangun. Bangun di sini artinya supaya kita berjaga-jaga. Artinya supaya kita ada dalam suatu persiapan. Kita ada dalam satu masa di mana kita mempersiapkan diri dengan maksimal, dengan baik. Atau kata lainnya kita berjuang dengan maksimal bagaimana setiap kita semua menjadi pribadi atau menjadi umat Tuhan yang pada akhirnya kita dikenal oleh Tuhan. Dikenal di sini akhirnya kita boleh ada bersama-sama dengan Dia, dan itulah sesungguhnya tujuan dari kekristenan kita. Artinya keselamatan itu adalah bagaimana Allah mengubahkan setiap kehidupan kita dari manusia yang berdosa, dari manusia yang sesat hidupnya, dari manusia yang hilang, dan dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu menjadi manusia atau menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya dapat kembali ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Allah. Karena itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu supaya manusia pada akhirnya dapat bersekutu dengan harmonis, dengan selaras dengan Allah itu sendiri. Demikian juga kehidupan kita, ya. Supaya dengan keadaan hari-hari ini membuat kita terjaga, dan sekali lagi jangan sampai kita tertidur lagi. Tetapi supaya kita sekarang, oh ya, saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Seperti ketika kita sekolah dan kita tahu bahwa akhir dari sekolah kita adalah kita harus mengikuti ujian. Karena ketika kita tidak lulus dalam ujian itu berarti kita tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Artinya sepanjang sekolah itu kita mempersiapkan diri dengan seksama, dengan maksimal. Bahkan ketika kita akan mengikuti ujian itu. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ya, kita akan bertekun terus setia. Ya, untuk kita tetap mengerjakan keselamatan. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ya. Kita akan mulai baca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang selanjutnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal yang ke-25 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji nama Tuhan. Ya, ini adalah salah satu kisah di dalam Alkitab, perumpamaan di dalam Alkitab. Ya, bagaimana ada 10 wanita, tetapi di sini ada 5 wanita yang bijaksana, tetapi juga ada wanita yang tidak bijaksana, artinya bodoh.
Di sini sangat jelas sekali yang membedakan bagaimana ada wanita yang bijaksana, tetapi juga ada wanita yang bodoh. Tetapi di sini ya yang harus kita ketahui, wanita ini adalah gambaran gereja. Gereja di sini bukan gedungnya ini, bukan, tetapi adalah orang-orangnya, yaitu umat Tuhan, yaitu jemaat atau kita pribadi lepas pribadi. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya. Tetapi di sini digambarkan ya, ada wanita yang bijaksana, ada wanita yang bodoh. Wanita yang bijaksana dan wanita bodoh ini cuma dibedakan mereka berjaga-jaga yang bijaksana, tetapi yang bodoh tidak berjaga-jaga. Oleh sebab itu ya, saya mengajak kepada setiap kita semua, seluruh umat Tuhan di tempat ini, ya, mari kita benar-benar mempersiapkan diri, ya, atau kata lainnya kita berjaga-jaga, siap sedia kapanpun Yesus datang di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, ini datang tidak hanya berbicara tentang hari kiamat atau hari akhir dan ujung dunia ini. Ya, kedatangan Tuhan Yesus Kristus bisa kapan saja, itu berbicara Tuhan Yesus secara pribadi bisa hadir kapanpun juga di dalam kehidupan kita. Bisa melalui kematian, bisa melalui bencana, bahkan mungkin bisa melalui memang benar kedatangan kali Yesus yang kedua kali untuk menjemput setiap umatnya. Artinya sekali lagi tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Tuhan kita itu Tuhan kita datang. Kapan Tuhan menjemput kita tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita harus tetap dalam kondisi yang berjaga-jaga. Dan orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang tidak tertidur. Artinya orang yang melek seperti itu ya. Tetapi ketika terjadi ketiduran rohani, ketiduran ya, orang-orang percaya yang tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga, ya seperti kisah perumpamaan ini, ketika mempelai itu datang, maka ada yang siap, ada yang tidak siap. Ini adalah gambaran kita, ini umat Tuhan. Jadi ada umat Tuhan yang mempersiapkan diri berjaga-jaga, tetapi ada juga orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga. Artinya mereka masih hidup di dalam kehidupan yang tidak dikenal Tuhan. Mereka masih tertidur kemarin kita masih pelajari ya, belum lama kita belajar orang-orang yang tertidur sini adalah orang-orang yang masih perilaku hidupnya masih seperti dunia. Orang-orang yang tidak mengalami pembaruan hidup, orang-orang yang tidak terus mengalami kedewasaan di dalam hidupnya. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya perbuatan-perbuatan itu tidak dikenal, atau perbuatan-perbuatan itu dibenci oleh Tuhan. Dan itu masih lekat dilakukan di dalam kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Ya, kalau kita belajar kemarin ada perselisihan, masih ada pertengkaran, masih ada percabulan, masih ada apa? Hawa nafsu, ya, masih ada hal-hal yang Tuhan sangat tidak kenal tetapi masih dilakukan. Walaupun orang-orang yang melakukan itu bergereja, beribadah, tetapi sekali lagi itu tidak dikenal Tuhan. Atau itu bisa dikatakan bahwa orang itu masih tertidur hidupnya. Dia belum bangun, dia belum berjaga-jaga dengan maksimal dengan seksama di dalam hidupnya, ataupun ketika dia itu dalam kondisi yang siap ketika dia menyambut kedatangan Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya ya. Melalui perumpamaan ini menggambarkan bahwa sebagian gereja atau umat Tuhan tidak berjaga-jaga pada saat dia datang kembali. Ya, dalam perumpamaan ini 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang bodoh sama-sama terkejut. Dua-duanya ini kan sama-sama terkejut ini. Karena firman Tuhan kalau kita baca di atas, mereka lama menunggu. Sama-sama ini, yang bijaksana menunggu, yang bodoh juga menunggu. Ini gambaran kita. Kita sekarang adalah kondisi dalam keadaan sedang menunggu. Dan sama-sama mereka sama-sama terkejut. Intinya mereka dalam kondisi yang sama-sama lelah, sama-sama capek oleh karena menunggu. Dan ketika ada orang berteriak, "Song-songlah mempelai datang,"
tetap mereka terjaga, seperti yang saya katakan bahwa dengan keadaan ini, kesulitan ini adalah cara Tuhan membangunkan kita dibangunkan. Ya, bahasa saya ya, mungkin kita sama-sama lelah di rohani kita sama-sama gairah kita mulai turun, semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kegigihan kita untuk terus berjuang untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus menurun, tetapi digoyang dengan keadaan dan kita sama-sama terjaga. Tetapi ada yang terjaga, dia bangun dan mulai mengerjakan ya sikap berjaga-jaganya itu, tetapi ada yang dia terbangun tetapi tidur kembali karena dia tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Sikap berjaga-jaga itu sama dengan sikap mengerjakan keselamatan ya. Keselamatan datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan oleh karena korbannya di atas kayu salib, oleh karena curahan darahnya kita diberi anugerah, tetapi tugas kita adalah mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan di sini adalah supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya menemukan keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau keselamatan dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan karena perbuatan baik kita, tetapi Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang percaya kepada Dia serupa dengan Dia. Serupa dengan apa ya? Apakah mukanya sama dengan Yesus? Bukan, tetapi serupa di dalam perilaku, serupa di dalam karakternya. Ini adalah orang-orang yang tetap mengerjakan keselamatan. Jangan dipersempit loh ya. Orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu adalah orang-orang yang beribadah. Bukan. Orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu adalah orang-orang yang terus tekun atau terus berjuang untuk dia mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya dia semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia semakin sama seperti Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ini namanya sikap berjaga-jaga. Ini namanya sikap bertekun di dalam mengerjakan keselamatan. Dan inilah hidup yang sesungguhnya harus kita kerjakan sepanjang masa di dalam hidup kita, yaitu kita harus tetap mengerjakan dengan tekun, dengan setia keselamatan. Yakin keselamatan datangnya dari Yesus. Tetapi ketika kita mau bersama-sama dengan Dia, kita menjadi anak-anaknya, kita harus mengalami keserupaan dengan Dia, yaitu kita harus mengalami perubahan dalam perilaku. Artinya perubahan atau pertumbuhan rohani, yaitu moral atau karakter atau manusia batiniah kita yang semakin terus mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu penting. Dan ini yang harus kita kerjakan. Kita mungkin itu tadi gambarannya tertidur, tidak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, mengerjakan bagaimana kita supaya serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekarang kita sudah terjaga, dan mari ketika kita terjaga, sekarang kita giat untuk berjuang atau untuk bertindak. Bagaimana setiap kita terus mengalami perubahan hidup, mengalami pembaharuan hidup, ya kita hidup yang bertumbuh sama sebetulnya, supaya kita mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu bagaimana? Sekali lagi, ini berbicara tentang perilaku atau berbicara tentang karakter. Kalau jadi orang Kristen masih tetap berjudi, jadi orang Kristen masih tetap berbohong, jadi orang Kristen masih tetap iri hati, jadi orang Kristen masih menyembah kepada ilah-ilah lain, jadi orang Kristen. Berarti kita belum mengalami perubahan atau belum mengalami perubahan perilaku di dalam kehidupan kita. Padahal kita diminta untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam segala aspek, di dalam segala tindakan kita, ya, di dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus terus mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ya, konkretnya ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus terus tekun kita lakukan. Yuk,
kita baca bersama-sama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji nama Tuhan. Kita baca Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus itu bagaimana? Ya, hidup seperti Tuhan Yesus itu bagaimana? Ya, kita baca di ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, hidup seperti Tuhan Yesus Kristus itu adalah bagaimana kita berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Jadi bagaimana kita bertindak itu harus seperti Tuhan Yesus bertindak. Sekali lagi itu dimulai dari pola pikir kita. Apakah Tuhan Yesus Kristus berpikir untuk dia serakah, untuk dia berbuat jahat, untuk dia berbohong, untuk dia menipu? Apakah pikiran Tuhan Yesus seperti itu? Tidak. Dalam teks ini justru Tuhan Yesus benar-benar mencontohkan satu kehidupan bagaimana dia berkorban, bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia memberi yang terbaik, memberikan kasihnya, pertolongannya kepada orang. Dan itulah yang juga harus ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi yuk kita tinggalkan kehidupan dosa atau tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan kotor, keji. Kita tinggalkan. Mungkin kita katakan, saya sudah tidak mencuri mas, saya sudah tidak menipu mas, saya sudah tidak berbuat curang, saya mungkin tidak berzina. Tetapi apakah engkau mengasihi sesamamu seperti Tuhan Yesus mengasihi? Apakah engkau juga rela berkorban seperti Tuhan Yesus berkorban? Apakah engkau taat seperti Tuhan Yesus juga taat? Pertanyaannya itu. Kalau mungkin dosa-dosa yang dianggap pada masyarakat umumnya kegiatan sehari-hari kita tidak lakukan. Tetapi sekali lagi Tuhan melihat batin kita. Apakah ada kasih seperti yang ada di dalam dirinya Tuhan Yesus Kristus? Hari-hari ini harus kita praktekkan ya. Melalui keadaan di hari-hari ini bagaimana kita mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Satu saja, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Kalau dia tidak mengasihi orang berdosa, dia nggak mau mati di atas kayu salib, mending saya di surga, menikmati segala kemuliaannya. Kita mau kehilangan 5.000 saja mikir. Tuhan Yesus itu kehilangan kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Semua harga dirinya, semua kehormatannya. Kalau masalah uang itu cuma kecil waktu. Ya, kita didorong untuk yuk kita bersama-sama ibadah yuk. Setengah mati sulitnya Tuhan Yesus sudah korbankan segala-galanya. Ingat loh, ini salah satu bentuk kita berjaga-jaga. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ingat hal yang mengerikan akan terjadi di dalam kehidupan. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-25 tadi. Mengerikan sekali. Kesadaran ini kadang tidak disadari. Kesadaran ini kadang tidak direnungkan dengan sungguh-sungguh. Biar rasanya nanti kalau kita ini didapati tidak siap. Biar rasanya nanti kalau kita didapati ternyata hidup kita tidak layak. Seperti wanita yang bodoh tadi ditolak, pintu ditutup dan ketika dia masuk ditolak. Bagaimana hati kita tuh bagaimana ya? Kita baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu. Gadis-gadis yang lain di sini adalah gadis-gadis yang bodoh. Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Menyesal sungguh. Nanti kalau kita sudah tahu, sudah pada waktu kondisi saatnya kita ada dalam kondisi seperti ini, nanti pada akhirnya kita akan berjumpa dalam penghakimannya. Nanti kita akan menyesal ketika kita di dunia tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap. Kita masih tidur, artinya tidur kita masih menikmati segala kesenangan dunia. Kita tidak mau mengalami perubahan hidup. Sudah ditegur, sudah dinasihati firman Tuhan, tinggalkan perbuatanmu. Jangan kamu cemar, jangan kamu berbuat hal-hal yang tidak dikenal Tuhan. Itu tidak diindahkan. Dan dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Saya harus serupa dengan Tuhan Yesus. Pikiran saya, kehendak saya, keinginan saya harus saya ubah supaya hanya serupa dengan Tuhan Yesus. Menyesal kalau kita tidak kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena kondisi ini, ketika ditolak Tuhan, sudah tidak ada kesempatan yang kedua. Hari ini kita masih diberikan kesempatan. Tetapi nanti kalau hari ini kamu tidak mempersiapkan diri, dan nanti kamu berjumpa dengan Tuhan, dan kamu kata Tuhan beri saya kesempatan lagi, sudah tidak ada kesempatan. Oleh sebab itu saya mengatakan, inilah waktunya, inilah kesempatannya. Kerjakan. Ini adalah mengerjakan keselamatan dengan tekun, yaitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sifat-sifat kedagingan kita, segala hawa nafsu kita, segala keangkuhan, segala hal yang buruk, mari kita tinggalkan. Dan mari kita isi dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta Mas Peter akan